Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sayyidi wa walidi wa maulai hadratus syekh Mbah Kiai Ahmad Idris Marzuki atalallahu baqa'ah Zuhradana wal ummah, Mbah Kiai Anwar Mansur, Mbah Kiai Aziz Mansur a'azzahumallah, Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Mustafa Bisri, Wakil Rais Am Nahdlatul Ulama, Akhil Aziz Kiai Haji Ahmad Subadar a'azzahumullah, Gus Anwar Iskandar, Gus Nur Muhammad Iskandar, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Khiriji Al-Ma'had Hidayatul Muqtadiin, Sadati wa Sayyidati, Anisati Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati ayyuhal khudur. Jelek-jelek begini alumni Lirboyo, saya masih ingat kalau habis buang hajat besar kemudian ngantri mau istinjaknya itu sambil nekem. Itu kok salike masih ngoten mboten semurut. Oh ya, Gus Kafabi yang saya hormati, Kiai Imam. Nah, dengan nekem itulah barangkali barokahnya nekem ngantri. Saya itu tenang. Belum ibu tenyongkol badhe arep dadi meneng nang Jakarta, terus kadang-kadang di tempat-tempat yang mewah, kalau ngebutin nyongkong alumni nekem mbiyen. Kalau nek bulan poso mboten wangsul, ayah saya ngira waduh berapa kitab ngajinya itu, padahal wiridan nonton bioskop film India. Apal kalau film-film tahun 70 nih, ada Malasina, Jatendra, Rajendra Kumar, apal. Hadirin kang kula hormati, jaringan al-ilmi wal ulama merupakan aset yang paling penting untuk kita kembangkan. Tanpa teamworking, tanpa jaringan kerjasama, niscaya kita tidak akan mampu menjalankan perjuangan dengan maksimal. Kalau kita sendiri-sendiri, kalau kita jalan sendiri-sendiri tanpa memperkuat jaringan kebersamaan, pasti kita akan menghadapi tantangan dan kendala yang besar. Karena tantangan dan kendala yang besar itulah, maka kita diharuskan untuk menjalin kerjasama. Dengan adanya himasal, barangkali segala tantangan yang kita hadapi bisa kita gotong bareng-bareng. Tantangan yang bersifat internasional, kita harus tahu az-zulmul alami, kezaliman universal di depan mata kita yang kita sendiri tidak mampu untuk melawannya. Dewan Keamanan PBB, anggota tetap 5 negara, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Satu saja anggota Dewan Tetap Keamanan, satu saja dari 5 itu bisa membatalkan keputusan rapat sidang umum yang dihadiri atau yang diputuskan oleh 169 negara. Jadi kalau rapat 169 negara keputusannya mengutuk Israel, menzolimi masyarakat Palestina, bangsa Palestina, sepakat 169 Israel harus dikutuk, satu saja Amerika tidak setuju, batallah pendapat majelis umum, rapat umum persatuan bangsa-bangsa itu. Inilah kezaliman internasional yang bersifat politik. Ada lagi kezaliman internasional yang bersifat moneter.
setiap negara berkembang ketika akan menerbitkan uang kertas maka harus punya kolateral. Yang paling benar menurut Islam, kolateralnya adalah emas. Kalau negara Indonesia mau menerbitkan uang 1 triliun rupiah, maka harus punya simpenan emas senilai 1 triliun rupiah. Tapi oleh keputusan Britain tahun 64 yang dikomandoi oleh Amerika, negara berkembang kalau akan menerbitkan uang kertas harus memiliki kolateral wathiqah berupa dolar, bukan emas. Jadi kalau Indonesia mau mencetak uang 1 triliun, maka harus punya dolar senilai 1 triliun rupiah. Kalau nggak punya, ya pinjam dulu sama Bank Dunia. Dipinjamin tapi jangan dipakai uang itu, tapi ada bunganya. Inilah kezaliman moneter yang bersifat internasional. Akibatnya apa? Akibatnya, dampaknya, setiap kita belanja menggunakan kartu Visa, baik itu Mandiri, BNI atau BCA, kalau menggunakan kartu Visa itu pasti kita menyumbang dolar, minimal 0,2 sen dolar yang kita sumbangkan setiap belanja menggunakan kartu internasional yang merek Visa itu. Tapi itu kok panjenengan tiang kampung aku Visa atau orang yang buang ngomong desok. Itu kezaliman internasional di bidang moneter. Kezaliman internasional di bidang ekonomi juga sama zalimnya, tidak kurang, yaitu dengan adanya GATT, General Agreement Trading and Tariff, maka segala kekayaan alam ini di Indonesia terutama boleh dikuasai oleh pengusaha-pengusaha. Padahal Rasulullah SAW ngendikan 14 abad yang lalu, al-ma'u wan naru wal kala'u lil jami'. Air, api dan rumput, kalau di kita sekarang air, gas, minyak dan batu bara dan hutan, gimana gitu, lil jami', milik rakyat, sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Tapi nyatanya bagaimana? Di Sukabumi, ini contohnya, di sumber air yang bersih di Jawa Barat, Sukabumi, sekian hektar milik Aqua, sekian hektar milik Dua Tang, sekian hektar milik perusahaan air minum Fit. Artinya air sudah dimiliki oleh pengusaha-pengusaha konglomerat swasta. Gas demikian pula, minyak. Siapa yang memonopoli itu? Ada perusahaan-perusahaan konglomerat yang swasta di samping Pertamina. Kalau kita pergi ke Kalimantan Selatan, maka di sana ada 60.000 hektar batu bara dimiliki oleh satu orang yang bernama Abu Rizal Bakri. Demikian pula kalau kita pergi ke Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, di sana ribuan hektar, puluhan ribu hektar juga sama dimiliki oleh seorang pengusaha tersebut. Ini jelas melanggar warning Rasulullah SAW dan melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Kalau kita lihat di Porong, lumpur panas muncrat terus. Itu akibat ulah seseorang yang serakah, yang tamak, ingin memonopoli sumber gas yang ada, yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Timur. Allah bendu, Allah marah, maka muncratlah lumpur panas sampai sekarang. Walaupun di istighosah nangis-nangis, besoknya tambah nemen muncratnya malah. Ditambah dibor oleh Inul, wah tambah nemen lumpur lapindo muncrat terus. Itu gas. Hutan kita yang rusak 80 juta hektar dari 124 juta hektar. Ini bukan omong kosong, saya nggak nambah-nambahin. Ketika Gus Dur jadi presiden, laporan yang ada di meja beliau 15.000 kasus illegal logging. Kemarin ketika Menteri Kehutanan MS Kaban, sudah kemarin ini, baru kemarin, masih ada 900 kasus illegal logging. Artinya apa? Artinya hutan kita hanya dimonopoli, dinikmati, dihabiskan, dirusak oleh beberapa gelintir konglomerat yang rakyat sendiri tidak ikut menikmatinya. Bahkan kalau saya lihat penduduk pinggir hutan di Banyuwangi, Bojonegoro, Jember, justru penduduk yang paling miskin yang bertempat tinggal di kanan kirinya hutan.
Demikian pula laut, air juga sudah di-coupling milik perusahaan swasta. Justru rakyat yang ada di pinggir laut nelayan itulah rakyat yang paling miskin. Yang kaya orang Jakarta, yang jauh dari laut, jauh dari hutan. Ini perlu kita pikirkan, bukan hanya diwacanakan, tapi harus ada upaya-upaya kita perjuangkan kalau kita betul-betul peduli dengan umat Islam terutama. Dan ini sudah saya sampaikan ketika PBNU menerima kedatangan pimpinan MPR Pak Taufik Kemas dengan seluruh ketua fraksi MPR. Saya sampaikan hadis ini, salasul jami' al-ma'u wan nar wal kala. Insya Allah baru saya barangkali yang mengeluarkan hadis itu di depan MPR. Insya Allah. Oleh karena itu banyak hal-hal yang harus kita kerjakan. Saya rasa, saya pun sadar bahwa menjadi ketua umum PBNU tidak ringan, tidak gampang. Justru semakin berat dan semakin keras tantangan dan problem yang kita hadapi, yang jauh berbeda dengan pengurus PBNU di masa-masa yang lalu, yang kebetulan di awal-awal reformasi kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tapi sekarang setelah reformasi berjalan 12 tahun, ternyata reformasi hanyalah sebuah euforia emosional, tapi tidak dicanangkan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai norma-norma yang mantap, sehingga reformasi hanyalah seperti kilat menggembirakan, tapi seterusnya gelap lagi. Kilat memberi cahaya, tapi setelah kilat gelap gulita lagi sampai sekarang. Utang negara sekitar 1.600 lebih triliun. Utang negara kita ini 1.600 lebih triliun. Dengan betul bayangan setriliun sepirombos lah. Wah, aku ora tahu ruh. Hadirin yang saya hormati, inilah Allah berfirman 14 abad yang lalu, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Kerusakan di bumi dan di langit dan di laut, di darat maupun di laut, bahkan di udara, cuaca adalah akibat ulah-ulah tangan-tangan orang yang jahat, orang yang tidak bertanggung jawab, sekelompok manusia tertentu yang bisa membangkrutkan bangsa ini. Hadirin yang saya hormati, inilah problem yang kita hadapi. Belum lagi masalah pendidikan. Masalah pendidikan kita mewarisi tinggalan Belanda. Pendidikan selalu ada double system. Ada pendidikan umum namanya, kita sebut pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, dan ada pendidikan agama di bawah Departemen Agama atau Kementerian Agama. Kementerian Agama sekolahnya namanya Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, Jamiah. Kalau Diknas namanya SD, SMP, SMA, Universitas. Jane podo wae, hanya siji bahasa Arab, yang satu bahasa Indonesia. Padahal sama saja. Kenapa harus selalu dipisah menjadi dua payung, dua departemen yang mengurus pendidikan ini? Ini selamanya tidak akan ketemu kalau tidak kita upayakan. Buat ini bukan barang kecil, Pak, bukan barang remeh. Bangsa Indonesia ini selamanya akan beda cara berpikir, akan beda cara berperadaban, akan beda cara orientasi, akan terdapat perbedaan dalam tata cara hidup antara keluaran Universitas Unair, ITB, ITS, Unpad, UI, Gajah Mada dengan keluaran Lirboyo, Ploso, Rembang, Kempek, Buntet, akan selalu beda. Cara hidupnya, cara berpikirnya, cara berperadaban, cara bertradisi, selama ada double system dalam pendidikan kita. Jalan keluarnya pesantren. Di pesantren diharapkan bisa mensinergikan, bisa mentaufikkan antara ilmu-ilmu agama, tafsir hadis, usul fikih, ilmu kalam, dan ilmu-ilmu yang eksak, ilmu-ilmu profan yang tidak berkaitan dengan secara langsung dengan agama, kimia, fisika, bahasa Inggris, biologi, geologi, antropologi, dan seterusnya. Pesantren bisa berbuat itu. Hanya pesantren yang bisa berbuat. Pagi ngaji, pada zuhur pelajaran umum. Di Kempek kakak saya Kiai Ja'far melakukan itu. Pagi alfiyah, anak-anak masih cerdas, alfiyah. Pada zuhur sudah ngantuk, baru pelajaran umum. Itu barangkali sebuah kebijakan yang bisa kita tiru. Ini sangat penting. Pendidikan harus terus-menerus kita perbaharui. Bukan kitabnya diganti, kitabnya tetap Fathul Mu'in, kitabnya tetap Fathul Qorib. Hanya sistem dan sarana
memahami kitab kuning itulah yang harus kita selalu perbaharui. Al-Quran mengatakan liyatafaqahu fi ilmu dhari. Ilmu dhari itu zamannya hal dan istiqbal, selalu melakukan processing continue, terus diupayakan supaya baru cara pemahamannya, bukan kitabnya. Faslun fil hiwalati, pasal ini menerangkan letter of credit, itu cara maknanya. Faslun fil syuf'ati, pasal ini menjelaskan bursa saham. Faslun fil wathiqati, kolateral. Fis salami, inden. Faslun fil domani, bank garansi. Faslun fil musyarakati, profit sharing. Faslun fil murabahati, markup profit. Itu kiai cara maknanya. Tetap fatul qarib, tapi dengan makna yang yatafaqahu, menggunakan fi'il mudhari supaya nyambung dengan kebutuhan sekarang. Begitu pula waliyun ziru, ketika kita sudah pinter jadi alumni, pulang membangun masyarakat. Waliyun ziru qaumahu. Tetap dakwahnya yang disampaikan ahli sunnah wal jamaah, nggak bergeser. Tapi cara dakwahnya tidak cukup hanya dengan pidato, tidak cukup hanya dengan khutbah dan ceramah, tapi harus menggunakan segala teknologi, kemajuan teknologi yang ada harus kita kuasai. Terutama di era sekarang namanya era IT, ya, information technology. Kita harus menggunakan internet, laptop. Jadi kalau dulu pakainya pen, tul, nutul, mim, utawi, sekarang pakainya laptop. Itu. Jangan kalah dengan tukul. Gak apa-apa, itu cuma sarananya. Yang kita baca tetap Fathul Mu'in, yang kita baca tetap Fathul Qarib, tapi hanya cara memahami, cara menganalisisnya, caranya, wasailnya yang mari kita kembangkan. Wal yunziru qaumahu. Kalau tidak, maka kita akan tergilas dengan cara-cara mereka. Mereka itu sebenarnya juhala, mereka sebenarnya du'afa fil ilm. Hanya mereka punya kecanggihan dalam membangun sistem. Itu saja. Nun sewu kalau saya sebut, mereka yang apa ya, yang nggak usah nyebut organisasi lah. Mereka yang anti madhab, yang mengatakan bid'ah itu sebenarnya mereka tuh juhala. Tenan saya nih juhala. Hanya mereka mampu membangun sistem, mampu membangun wasail, ketok pinter. Kulo sering nek ningali tulisannya ku apik, bosok ketemu karo wong ku bodoh sak pole iku. Saestu tenan. Saestu kulo pinter, profesor, doktor, ndelok tulisannya teng koran, teng majalah, teng bukune hebat. Bosok seminar bareng lho. Kok samene men, cetek men. Oh alhamdulillah, santri boyo bisa ngalahaken mereka itu. Itu pendidikan. Ini singkat saja. Itu perlu kita pikirkan dan perlu kita usulkan. Alhamdulillah sekarang mendiknasnya orang NU. Harus kita upayakan bagaimana sedikit ada pendekatan antara double system supaya tidak terlalu gap, terlalu tidak besar perbedaan antara Diknas dan Depak itu. Ini kerjaan besar, ini bukan kerjaan kecil. Kemudian masalah pemahaman agama. Pemahaman agama akhir-akhir ini tadi Kiai Nur sudah nyinggung, rupanya cenderung ada gerakan radikal. Ada 12 yayasan di Indonesia yang dibangun oleh Wahabi. Di Jakarta Jalan Lenteng Agung, Jalan Kebon Nanas, di Sukabumi Jalan Cimanglit, di Bogor Jalan Cijeruk, di Cirebon Jalan Kali Tanjung, di Surabaya di Perumahan Galaksi pusatnya, di Jember Jalan Danau Toba. Mana ada orang Jember gak? Di Jalan Danau Toba itu ada yayasan Wahabi. Pokoknya yayasan yang menggunakan nama As-Sunnah, Al-Fitrah, An-Nida, Al-Wa'i. Itu yayasan-yayasan yang didanai oleh orang-orang Wahabi yang tujuannya menterjemah, menyebarkan, memperluas jaringan-jaringan Wahabi dengan menggunakan atas nama Gerakan Salafiyah. Ini kalau kita biarkan, kalau tidak kita jawab, kalau tidak kita imbangi, pasti jangan tanya kalau cucu kita nanti sudah tidak kenal lagi ahli sunnah, bahkan kenalnya dengan buku La Tahzan, buku apalagi takbirul yad haram, bid'ah, musyrik. Jangan tanya kalau cucu kita nanti sudah tidak lagi doyan tahlil, doyan barzanji atau burdahan atau debaan, karena mereka akan selalu disuguhin dengan buku-buku yang dicetak dengan baik, kertasnya lek, covernya bagus, dibagi dengan gratis, bahkan dapat uang lagi. Itulah tantangan kita ya, terutama tantangan saya Pak, yang sedang sekarang lagi berada di pimpinan Nahdlatul Ulama. Bukan saya pribadi, tapi kami pengurus besar Nahdlatul Ulama menghadapi itu juga satu kesulitan, satu tantangan yang sangat luar biasa.
Di Solo, di Sukoharjo, di Solo ada radio namanya Majelis Tafsir Al-Quran, MTA. Di Bekasi ada radio Ar-Roja. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara ada radio Al-Hikam atau Al-Hikmah. Radio-radio itulah yang menyebarkan ajaran-ajaran Wahabi dan setiap saat, setiap hari mencaci maki, menjelek-jelekan apa yang kita lakukan sebagai tradisi budaya peradaban bercorak ahli sunnah wal jamaah. Itu harus kita imbangi. Bagaimana? Dibakar radionya gitu, radio dibakar itu, orang dikebukin, salah. Harus kita imbangi dengan radio lagi. Kalau mereka punya radio, kita harus punya radio. Mereka punya televisi, kita harus punya televisi. Mereka bagi-bagi buku gratis, kita bagi buku gratis. Itu cara mengimbanginya. Bukan berarti kalau mereka nyari radionya dibakar, orangnya digebukin, nggak boleh. Itu anarkis namanya. Hadirin yang saya hormati, itu masalah pemahaman agama. Memang gerakan radikal ini kalau ditelusurin, kalau dicari ujung-ujungnya juga di belakangnya ada Amerika. Kalau kita baca buku namanya Permainan Orkestra Setan yang ditulis oleh seorang agensia dan diterjemahkan oleh saudara Agus Maftuh dari mana Agus Maftuh? Dari Kudus, dari Jogja, kita akan tahu Presiden Ronald Reagan membiayai berdirinya Al-Qaeda habis biaya $400 juta untuk membangun jaringan teroris bernama Al-Qaeda yang pimpinannya Usama bin Laden. Nanti Al-Qaeda akan merekrut semua anak-anak muda dari berbagai negara dengan tujuan sepulangnya anak-anak ini dari Afghanistan pasti akan menjadi penyakit di negaranya masing-masing. Betul kan? Di Lamongan lahir Amrozi Mukhlas Gufron, di Banten Imam Samudra, di Wonosobo, di Temanggung, di Cirebon, Kuningan. Itu semuanya adalah alumni-alumni Afghanistan yang sengaja dididik dengan gerakan-gerakan teroris Bismil Islam, Allahu Akbar, tapi siap membunuh orang, merusak tatanan dan menghancurkan kehidupan. Itu sama sekali tidak benar kalau itu di atas namakan Islam. La ikraha fiddin ay la dina fi ikrah. Tidak ada kekerasan dalam agama, artinya tidak ada agama dalam kekerasan. Kalau ada kelompok sedang melakukan kekerasan, berarti di luar agama. La dina fi ikrah. Wah, udah lama ayat itu, udah lama banget, jenengan hafal ayatnya. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh kita mengambil sikap musuh kecuali kepada yang zalim. Tidak boleh kita menganggap musuh karena beda etnis. Cina misalkan, kita anggap musuh. Tidak boleh. Tidak boleh kita menganggap musuh karena beda agama. Kristen misalkan, kita anggap musuh. Tidak boleh. Yang boleh kita anggap musuh adalah zalimin. Pejabat yang korupsi, pengedar narkoba, pengedar judi, bos pelacuran, pelaku-pelaku kriminal, kejahatan, pembunuh, perampok, itulah yang kita anggap musuh. Perusak hutan, pencuri ikan, pencuri pasir, pencuri air, pencuri gas dan minyak, itulah yang harus kita anggap musuh, bukan karena Cinanya, bukan karena Kristennya. Wala udwana illa 'alal zalimin. Kemudian, wah ini kalau dihitung semua yang dihadapi luar biasa ini. Kemudian masalah ekonomi. Ekonomi itu ada dua macam, ada pertumbuhan, ada pemerataan. Ketika Orde Baru menggunakan sistem pertumbuhan, dibangun dulu ekonomi sebesar-besarnya, dibaginya nanti. Belum sampai membagi, besar dulu katanya kuenya, baru dibagi rata. Gampang itu, panggil saja investor dari luar negeri, buka perusahaan di sini, uang masuk semua, maka jadilah kelihatannya maju secara makro, ekonomi berkembang, tapi yang miskin tetap miskin. Petani tetap berasnya dihargai 2.600, padahal di luar di pasar 3.500. Selamanya petani akan rugi. Penanam tebu, gula dihargai dipatok 5.500, tapi di pasar harga gula sampai 9.500. Selamanya petani gula, petani tebu akan melarat terus, tidak akan kaya, dan seterusnya. Begitu pula kopi, begitu pula coklat, begitu pula karet. Itu semuanya merupakan kezaliman yang dilakukan oleh para rentenir atau para tengkulak yang bos-bos besar, tidak pernah memikirkan kita orang kecil. Nah, yang kedua pertumbuhan. Beberapa gerakan-gerakan LSM yang sangat anti kapitalis, anti konglomerat, selalu demo, selalu menyuarakan bahwa semua harus dihancurkan, konglomerat harus dihancurkan. Mari kita kembalikan
alam ini kekayaannya untuk kepada rakyat. Dua-duanya menurut NU, menurut saya salah. Yang benar tengah-tengah. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirona. Yang konglomerat biarkan ada hidup, tapi yang kecil harus ditarik oleh konglomerat. Maka berdirilah bank-bank. BRI sebenarnya untuk rakyat, BPR sebenarnya untuk rakyat, Departemen UKM sebenarnya untuk masyarakat menengah dan rakyat kecil. Kemarin, berapa hari yang lalu, baru 3 hari 4 hari yang lalu, PBNU menandatangani MOU dengan Carrefour. Pemiliknya adalah Pak Khairul Tanjung yang memiliki Bank Mega dan pemilik Trans 7. Di depan Presiden dan beberapa menteri di Surabaya, kita tanda tangani akan kerjasama Carrefour dengan Nahdlatul Ulama. Apa maksudnya? Supaya Carrefour bisa nyangking, narik, ngangkat Bokca Singkem, Bok Minang, Sidul, si Jumadil, si yang pedagang-pedagang pasar kecil itu, supaya bisa menjadi anak perusahaan, anak usaha, anak angkat dari Carrefour yang sudah jelas merupakan pasar market yang sudah terkenal itu. Itu usaha-usaha saya selama ini, baru 3 bulan. Jadi jangan tanya hasilnya apa, baru 3 bulan nih. Barangkali terakhir saya pergi baru saja saya diundang ke Libya, Presiden Muammar Gaddafi. Di sana rencananya akan mengadakan Al-Multaqa Sufi Al-Alami, pertemuan tarekat tasawuf di Libya, di Tripoli. Tripoli itu artinya 3 kota. Tripoli, 3 kota, yaitu kota Sobratah dan kota Lubid dan kota Oyah. Itu kota-kota Romawi yang ada di Libya, menamakan Tripoli, 3 kota. Presiden Gaddafi mengumpulkan para sufi di kota Tripoli. Rencananya bulan September akan ada pertemuan internasional tasawuf tarekat sufi. Dan nanti setelah itu akan diadakan seluruh Asia di Jakarta. Kebetulan yang dipercaya untuk menghandle urusan itu saya sendiri. Jadi nanti saya akan mengkoordinir para turukis sufiyah, apa saja tarekatnya, nggak pandang bulu mau tabaros, setengah mutabaros atau nggak mutabaros, pokoknya sufi lah. Yang penting bukan wahabi, yang penting. Semua kita kumpul di Jakarta, kita tunjukkan bahwa kita temannya banyak. Kita ini temannya banyak. Wahabi kecil, Wahabi itu sedikit sebenarnya, kecil sekali. Yang besar adalah ahli sunnah wal jamaah, yang besar adalah at-turqis sufiyah. Kita tunjukkan insyaallah nanti setelah di Libya dulu internasional, maka yang bersifat lokal Asia insyaallah di Jakarta. Saudara-saudara sekalian, terutama yang muda-muda ini, kita harus tahu bahwa orang-orang yang tertarik pada ormas lain atau mazhab lain dulu tertariknya karena melihat NU itu kampungan. Ada orang misalkan dari orang kaya, dari orang berpangkat, anaknya mau masuk NU malu, kampungan, deso, maka mereka tidak masuk NU, masuk yang lain. Ternyata setelah lama di sana, mereka merasa gersang, merasa kering. Orang no papanya itu rangkaian lagi, nggak ada papanya di sini. Kemudian mencari isi daripada kekosongan itu. Itu dalam teori pendidikan namanya das ich dan das über ich. Ada orang sudah kaya, direktur perusahaan, terhormat, tapi hatinya kosong karena tidak ada spiritual, tidak tarbiyah ruhiyah, dicari di organisasinya tidak ada. Kemudian carilah di luar ormas mereka. Itu NU harus siap menerima pelarian-pelarian orang yang tidak puas dengan ormas-ormas mereka. Dengan wadah at-turqis sufiyah al-mu'tabar an-nahdiyah, insyaallah kita mampu menjawab kegoncangan, kekeringan, kegersangan teman-teman kita yang sedang mencari ketenangan itu. Jangan dikira tasawuf itu berhenti, mandek. Sufi adalah dinamis, tasawuf adalah revolusi spiritual. As-sufi la launalah, launuhu launu. As-sufi kalma la launalahu, launuhu launu ina'i. Idzan as-sufi ibnu waqti. Sufi tidak punya warna tertentu. Sufi seperti air, warnanya tergantung tempatnya. Tempatnya hijau, warnanya hijau, tempatnya merah, kelihatan merah. Maka fasufi ibnu waqti, seorang sufi harus paham tentang zamannya, harus paham tentang situasi dan kondisinya. Jangan dikira sufi itu mengajak melarat. Imam Abdul Hasan Asyadzili tiap hari pakaiannya ganti, keretanya bagus, rumahnya villa bagus, minyak wanginya mahal, kemudian pembantu khodamnya tukang teh sendiri, kusir dokarnya sendiri, tukang sapu sendiri, persis seperti gubernur atau wakil presiden lah.
Itu padahal seorang qutbun minal aqtab, Abul Hasan Ali Asy-Syadzili, murid daripada Syekh Abdus Salam ibn Mashish. Syekh Abdus Salam ibn Mashish muridnya Abu Madjan Al-Ghauth. Nanti Asy-Syadzili punya murid Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya murid Ibnu Athaillah Al-Iskandarani. Nah, suatu ketika Abul Abbas Al-Mursi muridnya nanya, "Syekh, Anda ini sufi, bahkan qutbun minal aqtabil arba'ah. Kenapa pakaiannya mewah, penampilannya mewah, penampilannya seperti pengusaha besar, konglomerat? Terus kemana? Kalau lihat yang lain kok nyemprul. Kalau lihat kiai-kiai kok nyemprul. Sarungnya cap gajah duduk, bajunya nggak pernah disetrika, kopiahnya hitam nggak, coklat enggak, sorbannya sejak datang haji nggak pernah dicuci. Ya, haji 2 tahun yang lalu itu nggak pernah dicuci. Ya Allah, nggak pernah beli tas, nggak pernah beli tas di toko merek Belly atau Aigner atau Pierre Cardin. Kalau kiai-kiai tasnya di pojok ada tulisannya Musyawarah Madrasah Aliyah Kabupaten Kediri. Tas dapat bagian musyawarah, rapat Majelis Ulama Jawa Timur tanggal 2 sampai tanggal 4 Agustus, itu dibawa-bawa kemana tasnya itu. Jadi kiai nggak pernah beli tas, tasnya cukup dapat bagian ketika rapat. Nah, kata Abul Abbas Al-Mursi, kalau kiai-kiai yang lain kok ngelutuk gitu jenengan kok mewah. Jawabnya Abul Hasan Asy-Syadzili, "Ya Abul Abbas, libasi yaqul, pakaianku bisa ngomong. Ngomongnya ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni." Pakaian saya yang saya pakai ini ngomongnya gini, "Wahai manusia, wahai masyarakat, saya kiai kaya, jangan kamu kasihani." Tapi kalau kiai yang pakai nyemprul, pakaiannya ngomongnya ngene, "Ayyuhan nas ana fakir farhamuni." Wahai masyarakat, saya kiai melarat, ya hadiah-hadiah atau fidyah-fidyah, amplop-amplop. Padahal kita semua tahu ketika Mi'raj Rasulullah SAW melihat ada sekelompok manusia yang mukanya dagingnya ambrol. Rasulullah tanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa itu? Ada orang gagah-gagah tapi daging mukanya ambrol. Oh, mereka itu umat panjenengan yang rajin minta-minta. Jadi hati-hati yang suka bikin proposal, bangun dari kuburan dagingnya ambrol. Itu ada di cerita Mi'raj seperti itu. Itulah barangkali sikap sufi, seorang sufi menghadapi kehidupan duniawi ini. Tasawuf bukan di penampilan, sufi bukan di tampil lahir, tapi sufi ada maqamul qalb, posisi hati kita, dekat apa jauh, lurus apa bengkok, mantap apa ragu-ragu, amama hadratillah. Soal pakaian bukan urusan, soal penampilan tidak masalah. Yang penting hati kita dengan Allah, dekat apa jauh, lurus apa bengkok, menghadap apa mungkur, rodok miring-miring apa tenanan. Itulah maudhu' tasawuf di situ sebenarnya. Oleh karena itu, mari kita bertasawuf dengan mari kita membangun kehidupan kita. Menurut Fathul Mu'in, jihad itu termasuk jihad ialah membangun kehidupan yang sejahtera, cukup sandang pangan papan, sehat, mampu menjaga dirinya, makanan yang bergizi dan berobat, bisa menebus obat, bisa berobat, masuk rumah sakit yang kelas elit lah kira-kira. Fathul Mu'in mengatakan, "Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun isbatu wujudillah ay iqamati hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah isbatu wujudis sani." Kata I'anah begitu syarahnya. Wal qital wa iqamatu syariatillah wal qitalu fi sabilillah. Yang terakhir jihad ialah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamani dawa'i wa ujratit tamrid. Termasuk jihad yang nomor 4 ialah mari kita membangun kehidupan yang wajar, cukup pangan, cukup sandang, cukup tempat tinggal dan mampu wa thamani dawa'i, beli obat, wa ujratit tamrid dan kos kesehatan. Itu prinsip jihad Fathul Mu'in yang kita baca di Lirboyo. Rujuknya angel dulu, rujuknya paling angel dulu. Rian yang ngajar saya Kiai Aziz Fathul Mu'in, kadang-kadang Kiai Ilham kalau Kiai Aziznya Goib. Kiai Aziz itu guru saya yang Fathul Mu'in. Kalau Kiai Idris saya ngaji Ibnu Aqil. Kalau Kiai Marzuki saya ikut Ihya tafsir Jalalain kalau pagi, Ihya Bada Isya tapi nggak aktif karena bangunnya siang. Lah piye ora awan ngantri aduse ku lho. Ayo, sumurnya cuma 3, santri waktu itu 2.500.
pasti ngantri 1 jam. Nggak bisa suruh bangun cepat, datang tepat, nggak bisa. Pasti terlambat. Nah, karena bangunnya juga terlambat, jadi ngantrinya Hadirin kang kula hormati, kita harus percaya diri bahwa kita ala thoriqil haq, kita lah yang on the right track, kita yang di atas rel yang benar. Kita mengikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah yang didirikan oleh Imam ahli sunnah Abdul Hasan Ali al-Ash'ari yang wafat tahun 234. Beliau punya karangan Maqalatul Islamiyin, Al-Ibana, Al-Risalah ila Ali Thagr, Al-Luma. Imam Ash'ari wafat diganti oleh muridnya Abu Abdillah Al-Bahili. Al-Bahili wafat diganti muridnya Abu Bakar Al-Baqillani. Kitabnya Al-Insaf, At-Tamhid, Al-Bayan, Al-I'jaz. Baqillani wafat punya murid Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini. Kitabnya Lataiful Isyarat, Al-Kafiyah fil Jadal, Ghiyathul Umam, Al-Arba'in fi Usuluddin. Imam Haramain wafat punya murid yang luar biasa, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitabnya Minhajul Abidin, Mishkatul Anwar, Ma'arijul Qudus ila Ma'rifatin Nafas, Ma'al-Madun li ghairi ahli, Ma'arijus Salikin, Minhajul Abidin, Adabuddin, dan yang spektakuler Ihya Ulumuddin, dan masih banyak lagi. Imam Ghazali punya murid Abdul Karim Asy-Syihristani, kitabnya Al-Milal wan Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Syihristani punya murid Muhammad bin Umar Fakhruddin Ar-Razi, yang kitabnya yang terkenal Mafatihul Ghaib fi Tafsir, 16 jilid, dan masih banyak lagi kitabnya Ar-Ruh, Asasut Taqdis, Al-Mahsul fi Ilmil Usul, Al-Mabahithul Masyriqiyah. Itulah kitab-kitab yang ditulis oleh Ar-Razi. Razi wafat punya murid Abduddin Al-Iji, yang kitabnya namanya Al-Mawaqif, 7 jilid fi Ilmil Kalam. Al-Iji punya murid Abu Abdillah Muhammad As-Sanusi, yang punya kitab Al-Aqidatul Kubra, yang menyempurnakan sifat sampai 20, yang menggagas sifat maknawiyah. Sejak Imam Ash'ari sampai Imam Razi, sifat Tuhan hanya 13. Begitu Imam Sanusi ditambah kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman, namanya sifat ma'nawiyah. Itu yang punya ide itu Imam Abu Abdillah Muhammad As-Sanusi dalam kitabnya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi punya murid Al-Baijuri, yang punya kitab Jauhar Tauhid, yang diterjemah bahasa Jawa oleh Kyai Soleh Darat Semarang. Al-Baijuri punya murid Ad-Dasuki, kitabnya Ummul Barahin. Ad-Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan, banyak kitabnya, Syarah Jurmiyah, Syarah Alfiyah, Syarah Mutamimah, dan lain-lain. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat, yang mempersatukan antara Thariqah Qadiriyah dan Thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah Qadiriyah mengikuti Syekh Abdul Qadir Ibn Saleh Ibn Dus Al-Jailani, zikirnya jahri, digabungkan dengan Thariqat Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Muhammad Bahak Naqsyaban Syah, yang zikirnya khofi. Zikir jahri dengan zikir khofi dijadikan satu dalam kitabnya namanya Fathul Arifin. Itu orang Kalimantan Barat, namanya Ahmad Khotib Sambas. Ahmad Khotib Sambas punya murid Muhammad Nawawi Banten. Nawawi Banten banyak karangannya, antara Syarah Safinah. Jangan dikira itu kecil. Di dalam Syarah Safinah ada masalah yang sangat sulit untuk dipaham, yaitu ittiba'il ma'mum fi sunnah fi shalah lil imam. Ada 4 macam. Ikutnya makmum terhadap imam dalam sholat ada 4 macam. Fi'lan wa tarkan, fi'lan la tarkan, tarkan la fi'lan wa la tarkan. Pahamu dewe wis lah ora. Imam Muhammad Nawawi Banten punya murid Mahfud Termas, Arsyad Banjarmasin, Abdus Somad Palembang, Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan pulang ke Indonesia, kemudian punya murid Hashim Ash'ari. Hashim Ash'ari kemudian berlanjut, dan Mbah Abdul Karim Lirboyo, murid Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan orang yang berjasa besar, mensinkronkan antara nahwu Arab dengan terminologi Jawa. Dalam syairnya, fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dorob serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kada mitlus sifah wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kada kaba'ul jarri fatlu bil bayan. Apane litamyizi hale halu fazdahidu bil hifdhi ya rijal
Mubtada utawi khobar iku pelaku sopo penderita ing, ya Allah, luar biasa. Itu mujtahid betul itu namanya. Hadirin yang saya hormati. Kemudian Mahfud Termas punya murid Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari wafat diganti putranya Wahid Hashim. Wahid Hashim wafat teruskan oleh putranya Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid diganti Hashim Muzadi. Hashim Muzadi diganti. Jadi kalau nanti di kuburan ditanyain marrobuka, jawab saja rombongan Hashim Asy'ari. Selesai sudah. Bahkan nanti itu Debak mengatakan wasulusu ya'tuna bidzunubi wa khotoya idham, kan gitu kan, wa yara annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang dosanya besar, ketika mau dibawa ke neraka ngeyel, gak mau. Kenapa? Karena saya cinta ulama. Loh, masa cinta ulama kok dosanya apa banget? Cinta ulama sih ya minimal dosanya sedikit lah, amalnya dosanya kecil sedikit. Kok kamu dosanya besar banyak, amal solehnya nggak ada kok, ngaku cinta ulama. Apa buktinya? Kalender saya NU, gambarnya ulama semua, gambarnya nggak ada gambar Luna Maya, Tari nggak ada, Inul nggak ada. Gambarnya Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Samsuri, Ahmad Siddiq, Ilyas Rukyat, Gus Dur, gambarnya ulama semua, nggak ada bintang film. Oh ngono, ya wes surga ya guys. Wa ra'annahum minan nahdiyyin. Wah sudah. Di samping ya syahaduna ilallah dan Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu, nah Imam Asy'ari karena 40 tahun menjadi aktivis Mu'tazilah, maka Imam Asy'ari gurunya orang Mu'tazilah. Guru namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali punya guru namanya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abul Huzail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nazam. An-Nazam gurunya Amr bin Ubaid, pencipta ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya adalah pendiri Mu'tazilah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini orang cerdas, pujangga, penyair. Sayang tidak bisa huruf R, ro itu nggak bisa. Tapi beliau kalau ceramah atau debat diskusi berjam-jam bisa menghindar R, nggak ketemu dengan ro bisa itu. Wasil bin Atha. Wasil bin Atha muridnya siapa? Abu Hashim. Abu Hashim putra daripada Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali ketika Sayyidah Fatimah wafat, nikah lagi dengan perempuan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya putra satu cerdas namanya Muhammad, sehingga dikatakan Muhammad bin Hanafiyah untuk membedakan dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Itulah sekilas tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Belum lagi kita bicara jaringan ulama yang dari barat ke sini. Siapa itu pengarang Jurmiyah yang sangat manfaat di seluruh Indonesia ini? Pengarangnya Imam Son Haji dari Maroko, pojok kulon, pol-pole kulon negara Arab. Bisa ke sini dulu, luar biasa. Belum ada email, belum ada faksimile. Kok bisa semua ada di semua Indonesia belajar pertama kali nahwu kitab Jurmiyah, padahal pengarangnya pojok kulon. Ada lagi Dalailul Khairat, pengarangnya Sulaiman Al-Jazuli juga dari Maghrib. Al-Bujairami Syarfatul Wahab pengarangnya dari Chad. Chad itu Afrika Tengah, selatannya Libya, baratnya Sudan. Itu kota Bujairom di sana. Nah, Al-Bujairami dari situ. Kok kita tekonang kene, Masya Allah, luar biasa. Jadi dulu jaringan ilmu wal ulama baina syarq wal gharb lancar. Belum ada faksimile, belum ada email, belum ada televisi, belum ada radio, belum ada mesin cetak. Tapi tukar menukar antara ulama barat dan timur, ulama Jawa dan Arab lancar. Syekh Mahfud Termas punya karangan namanya Manhaj Dawin Nadhar fi ilmi mustalahil hadis ala syarh Alfiyah Lis-Suyuti. Sampai sekarang masih dibaca, buku wajib di jurusan hadis Universitas Al-Azhar Mesir. Karangan Mbah Yai Ihsan Dahlan, kakak Mbah Marzuki. Suatu ketika saya pergi ke negara Mali. Negara Mali itu dari sini 23 jam, yaitu baratnya Nigeria, timurnya Senegal, dan situlah Afrika Barat. Di sana saya 6 hari. Ketika malam Jumat di masjid ada pengajian orang tua-tua. Saya tanya pada yang nganter saya, namanya Mustafa, keluaran Al-Azhar anaknya. Mustafa, ngaji apa itu? Tasawuf. Apa kitab yang dibaca? Min Sirajut Thalibi. Saya pura-pura nggak ngerti. Karangannya siapa itu ya?
karangannya Ihsan bin Dahlan Al-Qadiri. Mustafa, bukan Al-Qadiri, Kediri Jampes. Luar biasa. Itu kitab dibaca di negara Mali, Afrika Barat. Syarah Minhajul Abidin. Itulah jaringan ilmu dan ulama yang insya Allah akan kita teruskan melalui jaringan Himasal. Mudah-mudahan dengan Himasal ini Barat, Timur, Jawa, luar Jawa, kita adakan team working, aset jaringan kerjasama yang bisa bermanfaat untuk mengangkat eksistensi terutama pesan Lirboyo khususnya pada umumnya Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah li'alai kalimat Ahlussunnah wal Jamaah. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.